Oke, jadi melanjutkan materi minggu lalu ya terkait dengan proses costing ya, di mana kita sudah mengenal ada tadi 5 step tadi. Nah, kemudian kita di sini ya di pembahasan yang kedua kita akan mengenal bahwa dalam proses proses costing itu ada 2 metode yang bisa kita pakai ya dalam menghitung. Yang pertama adalah metodenya itu weighted average, ini yang akan kita bahas pertama. Dan satunya adalah FIFO. Ya, jadi mungkin teman-teman nggak terlalu asing dengan 2 istilah ini ya. Mungkin sudah pernah kenal, tapi materi pembahasannya beda gitu. Jadi mungkin yang teman-teman masih ingat ini pernah muncul istilah ini di bagian pembahasan tentang inventory gitu. Nah, mungkin yang paling melekat itu mungkin yang ini ya, yang kedua, yang FIFO. Jadi FIFO itu kan kalau secara artinya kan first in first out ya. Jadi yang pertama masuk, yang pertama dijual. Kalau itu inventory. Ya, sedangkan dalam konsep proses costing ini, ketika dia menggunakan FIFO, itu salah satu definisi dari atau salah satu ciri ya, salah satu ciri ketika dia menggunakan FIFO itu adalah yang dimaksud first in first out itu adalah yang pertama masuk adalah yang pertama dikerjakan atau diproses. Itu sehingga nanti yang paling membedakan dari kedua metode ini itu adalah ketika dia menggunakan FIFO ya, kalau ada work in process beginning ya dari periode sebelumnya, maka itulah yang akan diproses terlebih dahulu pengerjaannya. Karena kan asumsinya ada WIP beginning ya, ada WIP beginning dari departemen sebelumnya, di mana departemen sebelumnya berarti ini menjadi WIP ending ya. Itu dia kan baru setengah diproses ya. Maka ketika dia menggunakan metode FIFO ya dalam penghitungan nanti ya assignment cost-nya, pembebanan cost yang di langkah kelima itu, maka yang harus diproses dulu atau dikerjakan dulu adalah yang ini, WIP beginning. Baru sisanya nanti kita mengambil dari unit-unit yang memang ditargetkan atau direncanakan dikerjakan di periode tersebut. Yang memang aslinya akan dikerjakan ya di periode tersebut. Misalkan WIP beginning dari periode sebelumnya adalah 500 atau 100 lah gitu. Banyak sekali 500. Oke, 100 ya. Ya, jadi 100 ini dikerjakan lebih dulu gitu. Sorry, misalkan gini. WIP beginning-nya 100 ya. Kemudian yang mau direncanakan untuk dikerjakan di periode yang sekarang itu misalnya adalah, berarti itu istilahnya adalah started ya. Unit yang dimulai ya dan akan dikerjakan di periode tersebut itu misalnya ada 300. Oke, ada 300 unit. Nah, biasanya nanti di situ informasi yang kita ketahui adalah unit yang complete. Ya, jadi kita ketahui ada WIP beginning, ada unit yang ditambahkan atau direncanakan akan dikerjakan di periode tersebut. Kemudian nanti ada informasi kita akan tahu ya dari total unit yang akan dikerjakan itu unit yang complete yang selesai dari proses pengerjaannya ada misalnya 250. Oke, 250. Maka 250 ini itu harus terdiri dari ya pengerjaannya WIP beginning dulu diselesaikan semua 100 ya. Sisanya ada kan 250 nih ya. 100-nya itu berarti harus diselesaikan semua dari WIP beginning ya. Sisanya ada 150 itu ngambil dari yang di sini, yang started gitu. Jadi bukan 250 ngambil dari ini ya, bukan dari yang started. Jadi 250 itu kalau ada diketahui ya ternyata unit yang selesai dikerjakan itu totalnya adalah 250, itu kalau dia menggunakan metode FIFO maka harusnya 250 itu terdiri dari WIP beginning 100 karena ini harus dikerjakan lebih dulu. Sisanya 150 itu ngambil dari unit yang started ya atau yang memang direncanakan di proses pada periode tersebut.
Oke, ini terkait dengan unit. Nah, berarti nanti juga ngaruh ke cost-nya, ke step 3 dan step 4 gitu. Sedangkan step 5 itu mengikuti step 4-nya gitu. Kalau step 4-nya sudah dapat cost per ekuivalen, ya maka step 5-nya tinggal mengalihkan gitu ya dengan equivalent unit. Sedangkan berarti kalau di FIFO itu dan weighted average itu terkait dengan step 2, 3, dan 4. Ini yang paling krusial. Gitu ya. Yang menjadi pembeda antara FIFO dan weighted average. Nah, kalau weighted average berarti gimana? Ya kalau weighted average dia nggak ini ya, nggak mempedulikan ya apakah di situ ada WIP beginning yang masuk lebih dulu atau enggak. Ya pokoknya semua digabung. Ya, jadi rata-rata tidak dibedakan apakah dia merupakan WIP beginning atau enggak. Nah, jadi 250 itu nanti dia akan dirata-ratakan aja. Oke, nanti kita lihat ilustrasinya seperti apa ya. Sekarang kita lihat dulu definisinya. Oke, jadi definisinya adalah di sini ya, calculate cost per equivalent unit, menghitung cost per equivalent unit of all work done untuk semua pekerjaan yang diselesaikan pada tanggal tersebut ya, regardless of the accounting period in which it was done gitu. Kemudian jadi dia tidak membedakan mana yang masuk lebih dulu ya atau yang started gitu. Jadi intinya dia adalah menghitung cost per equivalent unit untuk semua pekerjaan yang dikerjakan atau diproses pada periode tersebut. Ya, kemudian membebankan cost equivalent itu ya ke unit yang complete dan transfer out. Ini masih sama ya. Apa namanya? Posnya ada dua ya, jadi membebankan ke unit yang complete and transfer out, ini jadi satu, dan yang incomplete still in process ya, berarti ini yang dimaksud adalah WIP endingnya ya, jadi ini yang dimaksud adalah WIP ending. Oke, selanjutnya weighted average cost itu adalah total dari semua cost in the WIP account divided by total equivalent units of work done to date gitu. Jadi yang tadi saya bilang ya, jadi kalau yang menjadi pembeda antara FIFO dan weighted average itu ada di langkah 2, 3, dan 4. Ya, di langkah 1 juga sih sebenarnya. Di langkah 1 sudah apa namanya? Dibedakan ya tadi yang terutama dengan proses penyelesaian unit yang diproduksi ya atau diproses, apakah itu dari WIP beginning atau unit yang started. Nah, setelah terkait dengan unit berarti juga berhubungan dengan cost-nya ya, cost-nya. Nah, kalau untuk yang weighted average cost itu ya tadi dia mentotalkan ya, menambahkan semua cost ya yang terjadi di periode tersebut ya, dibagi dengan equivalent unitnya. Nanti kita lihat bedanya seperti apa. Kemudian the beginning balance of WIP account ya, atau yang unit-unit yang selesai work done in a prior period gitu ya. Jadi unit-unit yang baru selesai dikerjakan ya, setengahnya itu di periode sebelumnya itu di blended ya, digabung dengan yang periode sekarang. Gitu. Jadi di sini ada kata-kata blended ini ya. Jadi kalau weighted average itu kita tidak memisahkan apakah unitnya. Jadi ya, kalau weighted average itu berarti yang di blended itu baik unitnya maupun cost-nya. Ya, jadi cost yang dari periode sebelumnya ya, periode sebelumnya dengan cost yang muncul pada periode sekarang
itu di blended atau digabung, ditambahkan tanpa dia memisahkan ya ini yang dari periode sebelumnya, ini yang sekarang. Yang unit juga seperti itu ya. Ketika dia akan memproses, ya sudah dia tidak membedakan apakah itu berasal dari WIP beginning atau dari periode yang direncanakan untuk dikerjakan sekarang. Jadi dia juga ya udah ketika mau diproses ya udah proses aja gitu ya, tanpa harus melihat ya ada unit yang masuk lebih dulu dan itu harus diselesaikan lebih dulu gitu, enggak gitu ya, beda dengan Vivo. Nanti kita lihat bedanya seperti apa. Oke, kita lihat di sini. Jadi sebenarnya untuk yang weighted average ini, yang ilustrasinya itu hampir mirip dengan ilustrasi proses costing yang sudah kita bahas di minggu lalu gitu. Jadi minggu lalu kan kita sempat bahas proses costing step 1 sampai step 5 ya ilustrasinya. Nah, itu hampir mirip-mirip dengan yang weighted average karena kan tidak ada pembedaan ya. Tidak ada pembedaan untuk apa namanya unit dan cost-nya. Nah, nanti yang terlihat bedanya itu nanti baru muncul ketika menggunakan Vivo. Oke, kita coba cek lagi sambil mengingat-ingat. Ya, yang pertama di sini berarti kita harus menghitung dulu ya di step 1, menyelesaikan step 1-nya dulu, di mana step 1 itu terkait dengan physical unit ya. Kemudian di sini di bagian keterangannya itu ada WIP beginning sebesar 225. Ini berarti artinya adalah 225 ini adalah baru setengah jadi diproses di periode sebelumnya. Jadi dia menjadi WIP ending. Nah, ini bisa jadi berkaitan dengan soal yang sebelumnya ya. Yang soal sebelumnya kan teman-teman nih, WIP endingnya 225 unit. Kalau kalian baca di PDF-nya itu sebenarnya soalnya agak nyambung. Nah, jadi mereka pakai soal yang sama dan berkaitan. Nanti teman-teman bisa cek di situ. Ya, jadi ini WIP ending 225 di bulan Februari ya. Itu akan menjadi WIP beginning ya, WIP beginning ini di bulan apa? Nggak disebutin ya. Oke, berarti kalau periode setelahnya berarti ya Februari, Maret ya. Ini bulan Maret. Di bulan Maret. Nih ya. Oke, jadi WIP beginning ini adalah WIP endingnya bulan Februari ya, yang sudah diproses tapi baru setengah ya. Maka di sini akan menjadi WIP beginning bulan Maret sebesar 225. Ini physical unitnya. Nah, setelah itu, setelah kita mengetahui ada data ya atau unit yang masuk sebagai WIP beginning, ya kemudian kita ketahui lagi bahwa dalam bulan Maret itu memang sudah ada direncanakan akan diproses ya sejumlah 275. Ya, jadi 275 ini adalah unit yang memang direncanakan akan diproses pada periode Maret. Itu ya. Maka di sini istilahnya adalah unit yang started, ya, unit yang dimulai selama tahun berjalan atau periode berjalan, current period. Itu ya. Maka kita total ya total unit yang perkiraannya akan dikerjakan atau diproses itu adalah nilainya adalah 500 ya. Dari WIP beginning ditambah yang akan dikerjakan di periode sekarang. Gitu. Nah, dari 500 ini ya ternyata yang selesai atau yang komplit dan siap ditransfer ke luar ya, itu adalah 400 aja. Jadi dari 500 yang sudah yang siap dikerjakan pada periode tersebut, itu ternyata yang selesai itu hanya 400. Nah, dari sini sebenarnya sudah terlihat ya nanti kalau bedanya dengan Vivo. Jadi ya udah 400 aja, tidak kita bedakan apakah itu dari WIP beginning atau yang started. Intinya 400 selesai aja dikerjakan. Ada 400 unit yang selesai dikerjakan. Tuh, berarti sisanya ya dari 500 ini
ada sisa atau selisih sebesar 100 itu adalah yang menjadi WIP ending di periode Maret. Ya, jadi dia baru setengah jadi dikerjakan pada periode Maret. Oke, nah seperti biasa ya berarti karena di sini ada WIP ending ya dia baru setengah diproses ya, maka di situ akan ada conversion cost yang belum terserap ya. Ada yang sudah terserap, ada yang belum karena kan dia tadi ya baru setengah diproses. Nah, maka di sini akan ada presentasenya ya. Untuk yang direct material 100%, ini teman-teman ingat ya kemarin minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa kenapa 100% karena asumsi ya. Proses costing assumption yang di slide-slide awal itu menyebutkan bahwa dalam proses costing itu umumnya direct material itu sudah ditambahkan di awal proses produksi. Ya, sedangkan conversion cost itu ditambahkannya adalah selama atau sepanjang proses produksi dilakukan. Sehingga kalau misalkan nih ya, kalau misalkan ini direct materialnya di sini ditambahkannya, ya otomatis kalau dia setengah jadi ya, misalnya di tengah di sini 50%-nya baru diselesaikan 50%, ini berarti jadi WIP, itu kan berarti otomatis dia sudah menyerap direct material, ya semuanya sudah terserap. Ya, maka di sini presentasenya biasanya selalu 100% untuk DM. Sedangkan yang namanya conversion cost, ya conversion cost itu kan ditambahkan sepanjang proses produksi gitu. Jadi kalau misalkan WIP-nya di sini baru 50% dikerjakan, maka ya conversion cost-nya ya itu juga baru 50%-nya. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita bisa mentotalkan ya. Jadi nilai yang ini ya, ini itu harus sama dengan total yang akan dikerjakan. Nilai yang complete dengan yang WIP ending itu kalau ditotal ini jadi dia harus ya itu harus sama dengan yang total yang akan dikerjakan di periode tersebut. Ya, kemudian kalau kita sudah menghitung yang step 1, ya maka kita bisa mencari untuk yang step kedua, equivalent unitnya. Ya, jadi berapa sih unit-unit yang sudah menyerap direct material dan conversion cost. Nah, itu kita mulai dari baris yang ini, baris ke-7 ya, unit yang complete. Unit yang complete di sini. Ya. Jadi kalau complete ya kan dia berarti selesai atau sudah selesai ya prosesnya di proses sudah selesai dikerjakan dari periode tersebut, maka asumsinya baik direct material maupun conversion cost-nya dia sudah menyerap secara penuh karena sudah jadi ya sudah selesai diproses. Jadi antara equivalent unit dengan physical unit itu biasanya sama. Ya, jumlah unitnya itu sama. Karena tadi asumsinya adalah kalau sudah selesai diproses, ya dia sudah menyerap secara penuh direct material dan conversion cost. Ya, sedangkan untuk yang WIP ending itu harus kita cek dulu ya karena di sini dia baru setengah jadi work in process kan. Berarti di situ ada persentase conversion cost yang belum terserap. Nah, kalau yang diinformasikan di sini ya itu berarti adalah besaran persentase yang sudah diserap ya. Persentase conversion cost yang sudah diserap oleh WIP-nya. Nah, maka yang mau kita cari tahu adalah dari 50% ini itu ada berapa unit ya. 50% ini ada berapa unit yang sudah menyerap conversion cost dari total WIP-nya. Ya, maka kita cari 50% dikali 100. Ya, 100 kan tadi WIP endingnya, ya maka kita ketahui di sini ada 50 unit ya, 50 equivalent unit lebih lengkapnya yang sudah menyerap conversion cost. Sedangkan untuk yang direct material
ya itu semuanya ada sudah menyerap direct material 100 ya. Jadi dari 100 WIP ending itu yang sudah menyerap direct material ada 100. Sedangkan untuk yang conversion cost itu baru 50 unitnya. Sisanya ya 50 unitnya itu berarti belum menyerap conversion cost-nya. Dan itu nanti akan dikerjakan di periode berikutnya, Maret, April, berarti April. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini masih sama dengan pembahasan atau ilustrasi minggu lalu? Ada yang mau ditanyakan? Bu, Hmm? eh, kalau yang apa, Ibu bisa nggak ngasih tahu yang ada contoh soal gitu? Jadi kami agak ngerti gitu, karena ada contohnya gitu. Contoh soal. Nanti Iya. kita kalau terkait dengan contoh soalnya, itu biasanya persis sih sama kayak gini. Nanti kita lihat di bagian latihan aja ya. Ini saya sampaikan materinya dulu. Kalau teman-teman maunya terkait dengan kayak praktiknya langsung menghitung gitu ya. Tapi biasanya soal yang diminta itu tidak jauh dari ini. Jadi gambarannya juga sepertinya. Makanya nanti biasanya ketika saya minta teman-teman untuk mengerjakan, itu format untuk pengerjaan step 1 sampai step kelimanya itu persis harus seperti ini. Supaya teman-teman juga nggak bingung. Tapi kalau misalnya dari penjelasan yang ini sudah paham belum? Atau ada yang masih mengganjal nggak? Kalau latihan, nanti kita tetap akan ada latihan. Jadi nanti teman-teman saya minta untuk mengerjakan latihan juga. Nanti minggu depan kita bahas, kita ulik lagi untuk proses costingnya seperti apa. Gitu? Atau seperti apa? Tadi pertanyaan yang dimaksud tuh gimana sih? Mau langsung ke latihan gitu ya? Atau gimana? Yang ada contoh soal gitu, Bu. Yang ada contoh soal. Iya, Bu. Ini contoh soal sih. Jadi kalau teman-teman lihat di PDF itu ada soalnya, nah ini langsung dipraktekkan dengan metodenya. Saya nggak punya buku PDF-nya ya. Ada sih ininya, apa namanya. Coba ya, saya buka dulu di PDF-nya. Ini saya stop. Ya, jadi gambarannya tuh seperti ini. Jadi kalau teman-teman baca bukunya di PDF ya, dari semua ilustrasi yang sudah kita bahas dari minggu lalu itu sebenarnya asal datanya dari sini. Ya, dari halaman 609. Ya, jadi ada physical unitnya, ya, kemudian ada cost-nya, kemudian diresum datanya dalam ini. Inilah yang kita pakai ya, data-data utamanya itu yang kita pakai nanti di apa namanya, di ilustrasi-ilustrasi berikutnya, walaupun nanti ada presentase yang berbeda. Tuh, cuman gambarannya itu seperti ini. Jadi soalnya pun juga bentuknya seperti ini. Nah, kita coba cek di ininya aja ya. Di apa? Contoh soalnya. Yang weighted average method. Kita berarti ambil di ini berarti kalau ngambilnya, nah ini ada hybrid juga. Oke. Ini ya. Nah ini gambarannya kurang lebih seperti ini sih. Coba mana exercise-nya? Kok nggak ada? Oke. Ini exercise ya. Exercise. Nah kayak gini. Ya, jadi disuruh ngitung weighted average. Ini tentang metodenya weighted average, kemudian equivalent unit. Nah pertanyaannya hitung equivalent unit
untuk direct material dan conversion cost. Berarti kan ini step 2 ya. Show physical unit in the first column of your schedule. Berarti ini disuruh menghitung step 1 dan step 2 aja. Ya soalnya nanti bentuknya seperti ini. Ya diketahui beginning WIP-nya, unit yang started, ya yang complete-nya berapa, kemudian ending WIP-nya berarti sisanya. Kalau nggak ada data ending WIP, sebenarnya kita juga bisa ngitung ya. Kan berarti harus diselisihkan kan. Total cost-nya ini berapa ini untuk data step ketiga. Ya, tapi kalau ini kan hanya disuruh menghitung step 1 dan step kedua. Gitu. Kemudian data untuk penyelesaian di WIP ending-nya ya. Yang direct material di sini kebetulan datanya adalah 90% ya, bukan 100. Ya, mungkin memang baru 90% aja ditambahkan. Kemudian yang conversion cost-nya 40%. Nah, nanti tipe soal yang kedua, gimana kalau direct materialnya baru 60% terserap, conversion cost-nya adalah 30%. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Kemudian nanti yang di 1720 disuruh ngitung step ketiganya. Nih. Jadi sudah step 1, step 2 di 1719, di 1720 disuruh ngitung cost-nya di step ketiga. Gitu. Kemudian yang ke ini contohnya dia berarti ngitung yang ini juga, soalnya pakai ini tapi pakai metode FIFO. Dan kita cek lagi coba soal yang lain. Ini juga sama, weighted average, assigning cost. Ya berarti dia sudah, ini assigning cost apa? Oh ini berarti, assigning cost berarti sampai tahap kelima ya, bukan ketiga ya. Kalau tahap ketiga itu hanya menghitung total cost-nya aja. Berarti assigning cost itu, pembebanan cost itu tahap ke-5. Jadi 1, 2, 1, 2, di sini berarti 3, 4, dan 5. Ya, karena di sini sebenarnya diminta adalah assigning cost, pembebanan cost, karena assigning cost di tahap kelima, maka teman-teman harus melewati tahap 3 dan 4. Ya, otomatis yang ditanyakan ini adalah 3, 4, 5. Gitu. Kemudian soal yang lain sama juga, seperti ini. WIP beginning, kemudian started, complete, sama, kurang lebih seperti ini. Gitu. Ini apa? Kalau ini sudah malah lebih enak lagi ya, sudah dijelaskan. Kalau ini ada transfer in-nya sih. Ada kolom transfer in. Nanti kita coba cek apa itu transfer in. Gitu. Apakah seperti ini yang ditanyakan tadi maksudnya? Iya, Bu. Oke, nanti kita cek ya. Maksudnya teman-teman ya biar bisa merasakan atau praktik langsung untuk proses pengerjaannya ya memang harus dari latihan itu. Nanti saya kasih latihan, teman-teman coba kerjakan, besok minggu depan kita bahas. Nah, sekarang saya coba sampaikan dulu materinya. Oke, kita kembali ke PPT-nya. Ya, untuk PPT-nya berarti tadi sampai di sini step 2, ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu, Ya. saya mau tanya nih Bu. Jadi Bu, kalau misalnya nanti Ibu kasih latihan soal gitu kan Bu, itu berarti selalu berkaitan dari step 1 sampai step 5 ya Bu? Harus. Kalau Kan berkaitan tuh maksudnya gimana? Yang ditanyakan bisa jadi hanya misalnya gini, ya tergantung soalnya. Kalau kayak tadi kan misalnya dia cuma pengen tanya hitung sampai step 2 aja, dia mau tahu equivalent unit. Kalau kita ya, mau ngitung equivalent unit itu kan berarti harus tahu fisikalnya. Step 1. Ya berarti otomatis kita bikin step 1 sampai step 2. Tapi yang diminta ternyata hanya itu. Nah, kemudian di soal berikutnya dia menargetkan harus bisa ngitung berapa pembebanan cost-nya di step kelima. Mau ngitung step kelima kan berarti harus ngitung step 3 dan 4. Ya, berarti yang dimaksud di soal itu ya berarti 3, 4, 5. Tapi sebenarnya ya proses costing itu langkahnya tadi ya. Jadi dia tuh satu paket ya, satu kesatuan untuk 5 step tadi. Jadi ada 5 langkah yang harus dilakukan dalam menghitung proses costing. Karena yang namanya proses costing itu kan sebenarnya sama ya kayak job costing. Job costing itu kan tujuannya sebenarnya yang minggu lalu kita pelajari
itu kan kita berapa sih menghitung cost of product. Aduh, nah ini saya gimana? Kalau kayak gitu saya nggak tahu gimana cara back-nya ya. Oke, cost of product. Ya, berapa sih cost ya atau biaya yang kita keluarkan dalam menghasilkan atau memproduksi atau memproses sebuah produk, ya unit produk. Nah, dalam proses costing ini juga tujuannya sama, ya sama-sama menghitung cost. Ya, tapi yang satunya job, yang satunya proses. Dimana kalau proses tadi caranya kita punya 5 step tadi. Dimana tujuan akhirnya adalah kita harus bisa menghitung ini, ya pembebanan cost-nya. Ya, berapa yang ke complete, berapa ke yang WIP ending. Gitu ya. Oke, jadi tadi pertanyaannya gimana? Pertanyaannya Berkaitan, Bu. berkaitan. Iya, berkaitan Ya. karena itu satu paket. Ya, jadi tidak bisa dipisahkan. Ya, Ibu, tapi kalau yang diminta hanya misalnya dia cuma mau tahu berapa equivalent unit, ya udah kerjakan aja sampai step 2 gitu. iya, Bu. Berarti kalau misalnya soalnya kan untuk step 1 sama step 2 aja. Terus nanti ada soal lagi, berarti step 1 lagi, step 2 lagi itu kan, Bu? Ya, dia pakai data yang mana? Kalau misalnya yang diminta melanjutkan soalnya dari yang atasnya, ya berarti pakai data yang step 1, 2 dari jawaban sebelumnya. Oh, kalau Kecuali, data baru berarti beda kan, Bu? iyalah, Nah, ya, terima kasih, Bu. oke. Itu ya, karena kalau tadi kan sekilas dari yang soal yang ini kan tadi dia pakainya data yang sebelumnya kan. Nih ya. Ya, bagus, bagus. Bentar, jadi mana nih? Ini ya. Nih, 1720. Nih, continuation ya, melanjutkan yang dari 1719. Jadi di 1719 itu hitung sampai equivalent unit aja. Ini kan hitung equivalent unit. Kemudian yang di 1720 dia minta pembebanan cost-nya. Ibu, saya mau tanya. Ya, Bu, silakan. ini kan Bu, kalau untuk yang WIP ending-nya, itu biasanya udah ditentukan soalnya, Bu. WIP apa? WIP ending. WIP ending. WIP ending bisa jadi diinformasikan, bisa jadi tidak. Karena kalau WIP ending itu kan kita bisa ngitung ya. Misalnya 500 yang total yang akan dikerjakan, yang complete-nya 460, berarti kan sisanya belum selesai. Berarti sisanya kan masuk WIP ending. Berarti ya tinggal diselisihkan aja. Karena kita kembali lagi ke sini. Ya, nilai nih ya. Total yang dikerjakan 500. Yang complete 400. Berarti sisanya ya 500 dan 400, sisanya ada selisih 100, itu adalah yang baru setengah jadi diproses. Sehingga nilai unit yang complete dengan unit yang masih WIP ending itu totalnya harus sama dengan ya 500, itu harus sama dengan total unit yang rencananya akan diproses pada periode tersebut. Jadi sebenarnya kalau data WIP ending ini tidak diinformasikan, ya itu kita bisa ngitung unitnya loh ya. Tapi kalau presentasinya itu biasanya harus diinformasikan, karena kalau kita tidak diinformasikan kita nggak tahu itu ada berapa persen conversion cost yang Iya, maksudnya sudah persentasenya, Bu. Oh, kalau presentasinya iya pasti diinformasikan. Tapi kalau yang WIP beginning, data ini tuh biasanya diinfokan juga ya, yang unitnya. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Belum ada?
Oke, kalau belum ada berarti lanjut dulu sambil jalan aja, nanti kalau ada yang mau tanya. Oke ya, tadi berarti sudah step 2-nya. Ini yang apa ya? Yang tadi ya, Mas, yang tadi. Oke, jadi step 2 kita sudah mencari equivalent unit. Sorry, tadi baru sampai step 1 ya. Step 1, sebentar. Ini, oke, step 1 ya. Oke, jadi di step 1 kita sudah menghitung physical unitnya. Nah, kemudian yang tadi ya, berarti step 2 kita juga sudah mencari, ya, berarti untuk yang complete, ya, complete itu berarti tadi asumsinya unitnya sudah menyerap direct material dan conversion cost, sehingga unit-unit di equivalent unit untuk direct material dan conversion cost-nya itu nilainya juga sama dengan physical unitnya. Karena tadi asumsinya adalah kalau unitnya complete, ya, maka dia sudah menyerap direct material dan conversion cost. Ya. Sedangkan untuk yang WIP ending ini yang perlu kita pastikan, ya. Apakah ya equivalent unitnya itu ya dia juga sama dengan physical unit, ya, khususnya terkait dengan conversion cost. Nah, ternyata di sini diinformasikan conversion cost-nya itu baru terserap 50%, sedangkan direct materialnya sudah lengkap 100%. Maka kita mau cari tahu dari 50% conversion cost yang sudah diserap oleh total WIP-nya, yaitu adalah 100, itu ada berapa equivalent unit. Maka 50% ini kita kalikan dengan 100. Ya, jadi ada 50 equivalent unit, ya, yang sudah menyerap conversion cost-nya. Sedangkan direct materialnya 100. Ya, sudah menyerap DM semua dari 100 WIP-nya. Oke, jadi nanti kita jumlahkan, ya, ini totalnya 500, ini 450. Ya, masing-masing untuk unit yang complete, ya, dan yang WIP ending. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke step ketiga. Step ketiga itu kita berarti menghitung biaya. Oke, sebentar. Oke, ini sudah tampil ya PPT-nya. Oke, jadi di step ketiga kita akan menghitung berapa biaya yang muncul dalam proses pengerjaan unit produknya tadi. Ya, maka di sini diinformasikan ada cost ya yang berasal dari WIP beginning dari proses sebelumnya. Itu untuk direct materialnya 18.000, conversion cost-nya adalah 8.100. Totalnya 26.100. Kemudian ya, cost yang ditambahkan pada periode berjalan atau periode sekarang. Jadi kalau yang atas ini adalah cost yang muncul dari WIP beginning, ya, sedangkan yang baris kedua itu adalah cost yang memang baru muncul ya atau ditambahkan saat periode bulan Maret ini. Itu. Totalnya adalah 36.180. Kita jumlah untuk DM-nya berapa, total cost-nya, conversion cost-nya berapa. Kemudian di langkah keempat, kita akan menghitung cost per equivalent unit. Nah, di sini beda yang kedua nanti dengan Vivo, ya, itu kalau tadi unitnya sudah dibahas, kita sudah hitung, nanti yang berikutnya adalah di bagian cost-nya. Ya, jadi kalau di weighted average, ya, kita akan menggunakan data total ini. Ya, untuk menghitung di tahap keempat. Ya, step keempat. Ya, di mana dalam metode weighted average, ya, ini weighted, itu total cost-nya itu kita akan memblended. Ya, tadi yang saya bilang, digabungkan baik itu yang dari WIP beginning, ya, maupun dengan cost yang baru muncul di periode bulan Maret.
Ya, maka di sini 37.800 ya kita bagi dengan ekuivalen unit yang ada di step 2. Kita cek step 2. Untuk direct material totalnya 500, conversion cost-nya adalah 450. Ya, 500 dan 450. Kita bagi, ketemu 75,6 itu adalah cost per equivalent unit untuk direct material. Kemudian 54,40 itu adalah cost per equivalent unit untuk conversion cost-nya. Oke, jadi intinya tadi selain step 1 dan 2 ya yang membedakan antara weighted average dengan FIFO, itu di step ketiga dan keempat itu juga beda. Ya, jadi step ketiga itu kita gabungkan semuanya ya cost-nya. Nanti kemudian di step keempat yang dipakai adalah hasil total penggabungannya ini ya untuk menghitung cost per equivalent unit. Ya, ini. Ya, tapi nanti kalau di FIFO itu akan kita bedakan ya. Yang mana yang berasal dari periode sebelumnya, yang mana yang kita tambahkan di periode yang sekarang. Oke. Kalau sudah bisa menghitung step keempat, ya kita bisa menghitung step terakhir, step kelima, di mana tujuannya adalah assignment cost-nya atau pembebanan biaya. Nah, di sini masih sama secara umum, ya pembebanan biayanya itu dibebankan ke dua pos. Pos yang pertama adalah unit yang komplit, pos yang kedua adalah WIP ending. Nah, berarti ya sudah kalau seperti ini kita bisa kalikan ya untuk masing-masing equivalent unit ya. Untuk yang direct material tadi kebetulan equivalent unitnya dengan physical unitnya kan sama ya. Ini sama-sama 400. Ini 400, ini 400. Kita kali dengan cost per equivalent unit 75,60, 54,40. Terus untuk yang WIP ending, nah baru berbeda ya. Yang direct material itu 100 sama dengan physical unitnya, sedangkan yang conversion cost-nya hanya 50 yang tadi. Kita kalikan juga dengan cost per equivalent unit. Oke, nah jadi ini total cost-nya ya yang dibebankan berarti totalnya adalah ke samping ya. Ini kalau untuk yang unit complete berarti total cost ya yang ditransfer keluar itu adalah sebesar $52.000. Kalau yang ditanyakan cost-nya ya. Total cost yang untuk unit yang complete dan ditransfer keluar itu adalah sebesar 52.000 ya. Jadi nanti kalau misalkan apa namanya ini ya, misalnya ini adalah departemen terakhir yang tadi saya bilang, ya berarti kalau departemen terakhir kan berarti kalau ditransfer keluar itu berarti yang dimaksud adalah untuk disiapkan untuk dijual, ya disiapkan untuk dijual sehingga nilai 52.000 ini nanti yang akan kita jurnal, gitu karena ini adalah unit yang complete. Gitu. Tapi kalau dari sisi physical unitnya, ya maka unit yang ditransfer keluar itu adalah sebesar 400 unit. Ya, kalau ditanya dolarnya maka jawabannya adalah 52, tapi kalau unitnya berarti ada 400. Sedangkan cost ya untuk WIP endingnya totalnya adalah 10.280. Ini teman-teman juga harus menghitung menggunakan format lengkap seperti ini ya. Jadi menambahkan ke samping dan ke bawah vertikal dan horizontal. Oke, sampai di sini ini selesai untuk metode weighted. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk ilustrasinya? Untuk yang weighted? Belum ada? Oke, kita coba lanjutkan lagi ya. Berikutnya adalah ini to critical ya, dua angka yang cukup penting ya yang muncul dalam step kelima
dalam proses costing, alokasinya itu adalah jumlah the amount of the journal entry transferring the allocated cost ke unit yang complete dan send from WIP inventory to finished good inventory. Ya, ini yang tadi saya maksud yang ini tadi ya. Nih, 52.000 ini beberapa poin atau angka-angka yang perlu di-highlight dalam step kelima. Gitu. Kemudian ending balance of WIP account yang akan muncul di balance sheet. Gitu. Oke, jadi yang 52.000 tadi yang complete itu akan ditransfer ke departemen berikutnya. Kalau itu adalah departemen terakhir, berarti dia akan menjadi finished good. Oke, nah, sekarang kita masuk ke yang FIFO. Ya, yang FIFO berarti ya membebankan cost ya dari previous accounting periods ya dari periode akuntansi sebelumnya ya equivalent unit in beginning WIP inventory to the first units complete and transfer out to the process. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi kalau ada ya unit yang masuk dari periode akuntansi sebelumnya sebagai beginning WIP, maka dia akan menjadi atau dia akan diselesaikan lebih dulu ya, sehingga kalau diselesaikan atau diproses lebih dulu kan pasti dia akan menjadi units complete ya dan ditransfer out ya, dia jadi akan diproses lebih dulu dalam prosesnya ya. Kemudian assign the cost of equivalent unit ya work on during the current period first to complete beginning inventory, next to start and complete new units, and lastly to units in ending. Oke, ini mudahnya, ya simpelnya kalau teman-teman bingung. Oke, jadi kalau yang pertama ini tadi ya, maksudnya adalah menyelesaikan lebih dulu unit yang beginning WIP, itu diproses dulu. Ya, diproduksi dulu, diproses dulu, ya beginning WIP-nya. Kalau yang di sini maksudnya adalah kita melakukan pembebanan cost di step kelima itu untuk yang pertama adalah untuk unit yang complete dari beginning inventory. Ya, jadi unit yang complete dari beginning WIP maksud saya. Kemudian yang complete tapi yang dimulai di periode sekarang, jadi untuk yang started, sama yang terakhir adalah ending WIP. Nah, dari sini kita bisa melihat, ya sebenarnya kalau tadi saya bilang kan di step kelima itu kita punya 2 pos ya. Step 5 itu ada 2 pos. Pos yang pertama adalah complete, unit yang complete dan transfer out. Kemudian yang kedua adalah, sebentar ya. Oke, jadi yang complete dan transfer out. Kemudian yang kedua adalah pos untuk WIP ending ya. Sorry. WIP ending. Ini kan pos-pos utamanya ya dalam step kelima. Ketika tadi kita membahas weighted average kan seperti ini. Nah, tapi ketika kita menggunakan FIFO, ini sebenarnya konsepnya sama. Ya, posnya cuma ada 2, complete dan WIP ending. Tapi bedanya adalah di bagian yang complete, mana? Ini ya. Ini kita rinci. Ya, complete-nya itu yang pertama adalah untuk WIP beginning.
Dan kemudian yang kedua adalah untuk yang started. Oke, jadi sama-sama ada 2 pos untuk step kelima pembebanannya, tapi untuk yang complete itu ada 2 jenis. Ya, yang pertama adalah untuk WIP beginning, yang kedua adalah untuk yang started yang ditambahkan di periode tersebut. Karena tadi asumsinya dalam mulai dari step satunya saja sudah kita memproses dulu yang WIP beginning, ya baru yang started. Jadi nanti di assignment cost-nya juga seperti ini. Baru kalau ini sudah dibebankan cost-nya, kita baru pindah ke pos yang kedua. Ya, jadi melakukan pembebanan cost ke WIP ending. Oke, nanti kita lihat ilustrasinya seperti apa. Ya, a distinctive ya of FIFO process costing method is ya that work done in beginning inventory ya is kept spirit ya. Jadi bedanya di sinilah. Jadi bedanya ya metode FIFO itu adalah dia tetap memisahkan ya beginning WIP itu tetap dipisahkan ya, spirit dipisahkan dari work done in the current period. Jadi yang beginning WIP itu dipisahkan ya, jadi dia di treatment sendiri dari dengan yang started ya, started gitu. Jadi yang tadi saya bilang ya, jadi yang WIP beginningnya diproses lebih dulu, nanti cost-nya juga dibedakan, baru nanti yang unit yang started. Oke. Nah, kita lihat di sini langsung ke ilustrasinya. Teman-teman coba perhatikan ya, ini cukup detail kalau untuk yang FIFO, jadi memang agak panjang. Kita coba pelan-pelan dulu. Yang pertama di sini adalah sama, ya prosesnya tetap ada 5 proses, step 1 sampai step kelima, dimulai dari step 1 dulu, physical unit. Ya, jadi yang pertama di sini datanya ada WIP beginning. Ya, sama, datanya masih sama dengan data yang kita pakai di weighted average tadi ya. Jadi WIP beginning yang masuk dari periode Februari ya, ini kita asumsikan ini Maret, itu adalah 225. Kemudian unit yang memang direncanakan akan dikerjakan atau ditambahkan atau diproses di periode Maret itu adalah sebesar 275. Di sini masuk ke dalam kelompok started, unit yang started. Ya. Kemudian maka total unit ya atau produk yang akan diproses pada periode tersebut itu adalah totalnya 500 ya dengan menambahkan WIP beginning dengan started-nya. Nah, kemudian dari 500 ini kan tadi kita tahu tuh di soalnya ya. Kita biasanya sudah diinformasikan dari 500 itu ya 500 total unitnya. Kemudian kita ketahui dari soal 400-nya itu unit yang selesai. Ya, jadi dari 500 itu ada 400 unit yang selesai dikerjakan atau diproses di periode bulan Maret. Oke, berarti sisanya adalah 100 unit yang WIP ending. Ini kan sama tadi di weighted average kan juga skemanya seperti ini. Ya, tapi kita harus lihat 400 ini ya, 400 yang di sini itu kita harus ambilkan lebih dulu ya atau kerjakan lebih dulu dari unit yang WIP beginning. Itu. Jadi 400 ini rinciannya adalah berarti gimana? Teman-teman bisa bantu merincikan nggak? Kalau asumsinya WIP beginning-nya dikerjakan lebih dulu. 400 berarti gimana? 400 itu terdiri dari
225 WIP beginning-nya. Kita kerjakan lebih dulu semuanya. Baru sisanya berapa? 175. 175 ini dari yang Dari yang started and complete. ya, started-nya kan tadi ada 275 kan? Berarti 275 ini hanya baru bisa dikerjakan 175-nya aja. Karena kita mau memenuhi tadi ya, total 400 tadi yang ternyata complete. Ya, bukan memenuhi sih bahasanya, karena kan 400 itu yang kita ketahui sudah diselesaikan. Maka kita mau tahu 400 itu rinciannya dari mana. Nah, jadi kalau FIFO ya 400 itu berarti 225-nya itu harus 400 itu berarti dari unit yang WIP beginning ini dikerjakan lebih dulu semuanya, berarti semuanya diambil 225 ya, maka sisanya 175 ini dikerjakan diambil dari unit yang started. Gitu. Nah, nanti baru ada sisanya 500 dengan 400, selisihnya adalah 100, itu adalah yang menjadi WIP ending. Atau belum selesai? Oke, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Oke, sambil jalan ya. Oke, jadi tadi saya bilang di sini yang pertama adalah ada baris ya WIP beginning 225, kemudian started 275 yang akan memang ditambahkan di periode tersebut, totalnya 500 unit yang akan dikerjakan di periode bulan Maret. Kemudian kita tahu ya yang complete itu dari soalnya adalah 400. Ini kalau teman-teman lihat di PDF-nya tuh ada ya soalnya, jadi diketahui unit yang complete itu totalnya adalah 400. Maka dari 400 itu kita rinci ya, 225-nya itu ngambil dari WIP beginning semuanya, kemudian sisanya 175 ngambil dari yang unit started ini, 275. Oke, ini di sini 225 itu from beginning work in process ya, 225 dari beginning work in process, 175-nya dari started and completed. Nah, dua poin ini kalau teman-teman lihat agak ini ya, agak detail ya. Ini 1, 2 itu ada dalam satu kelompok yang sama, yaitu kelompok ini, complete and transfer out. Nah, jadi kalau kita melihat dari sisi penulisannya pun juga beda ya. Yang ini agak menjorok ya, yang from beginning WIP, started-nya juga menjorok dan dia masuk ke dalam kelompok complete. Artinya apa? Ya, dua kelompok ini, 225 dan 175 ini adalah semuanya masuk ke dalam kelompok unit yang selesai. Yang tadi saya bilang berarti ada totalnya 400. Unit yang complete dan ditransfer keluar 400. Rinciannya 400 itu adalah 225 dari beginning WIP, 175-nya dari started and completed yang ini. Atau started during current period juga boleh. Ini. Gitu ya. Baru kelompok berikutnya, ini kalau kalian lihat urutan barisnya, itu berarti sisanya, berarti kan ini 400. Ya, total yang dikerjakan adalah 500, yang selesai 400 berarti sisanya ada 100 yang belum selesai dikerjakan. Atau dia menjadi WIP ending. Nah, berarti ini juga sama. Kalau di sini total yang akan dikerjakan adalah 500, ya, complete dengan WIP ending ketika dijumlahkan juga totalnya harus 500. Sama. Oke, ini baru
physical unitnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Terkait dengan physical unit? Belum ada? Oke, lanjut ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa sambil jalan. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke step kedua, equivalent unit. Equivalent unit berarti ya kita akan mencari tahu berapa unit yang telah menyerap direct material dan conversion cost-nya. Oke, kita untuk equivalent unit itu selalu dimulai dari unit yang complete ya. Karena kan dia kita akan melihat apakah complete-nya itu ya unit yang sudah selesai itu secara fisikal itu equivalent unitnya itu berapa ya yang menyerap direct material dan conversion. Ya. Nah, kita lihat di sini yang pertama adalah dimulai dari beginning WIP-nya. Beginning WIP-nya di sini kalian kalau sudah masuk ke Vivo, biasanya di situ akan disediakan dua jenis presentase ya. Jadi kalau yang sebelumnya kalian pakai weighted average itu kan hanya presentasenya cuman untuk DM dan conversion cost. Untuk yang WIP ending. Nah, kalau sekarang berarti kita akan punya tambahan informasi terkait untuk beginning WIP dari periode sebelumnya. Oke. Yang pertama di sini ya, beginning WIP-nya kan tadi physical unit-nya adalah 225 ya. Ini adalah yang masuk dari periode sebelumnya. Jadi 225 ini itu kan berarti asumsinya dia sudah setengah jadi ya. Jadi dia setengahnya itu sudah diproses di periode sebelumnya. Nah, setengahnya diproses di periode bulan Maret. Artinya ya, di situ ada persentase conversion cost yang sudah terserap dan yang belum. Oke, kita lihat di sini. Untuk direct materialnya, ya degree of completion-nya, ini data A ya. Data A berarti untuk yang di sini, untuk beginning WIP, itu direct materialnya adalah 100%, conversion cost-nya adalah 60%. 60% ini maksudnya adalah persentase conversion cost yang sudah terserap di periode sebelumnya. Sehingga di periode sekarang Maret kita mau cari tahu ya sisa presentasenya berapa conversion cost yang belum terserap. Berarti gimana caranya? 100% dikurangi 60%. Ya, berarti 60% ini saya tulis aja ini adalah yang dari periode sudah terserap di bulan Februari ya, sisanya 40% itu yang diserap ya atau akan diserap di bulan Maret yang sekarang. Oke, ini. Nah, tapi kita belum berhenti sampai di situ. Kalau kita mau cari equivalent unit, berarti yang kita cari adalah unitnya, bukan presentasenya. Maka mau kita cari tahu ya dari 40% ini ya yang diserap conversion cost-nya di periode sekarang itu ada berapa unit. Ya, jadi 225 kita kalikan dengan 40%. Sedangkan untuk yang direct material, karena 100%-nya itu karena direct material itu sudah terserap semuanya ya di periode sebelumnya, jadi sudah tidak ada lagi ya unit yang menyerap direct material di periode bulan Maret. 100 kurangi 100 0, 0 kali 225 0. Ya, jadi ada 0 equivalent unit yang sudah tidak ada equivalent unit yang menyerap direct material intinya di periode bulan Maret. Karena tadi ya asumsinya di periode bulan Februari itu semua WIP-nya itu sudah menyerap direct material. Sedangkan untuk conversion cost-nya di periode bulan Maret itu ada 90 equivalent unit yang menyerap conversion cost,
sebesar 40%. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Emang agak sedikit complicated, tapi bisa ya. Paham nggak? 40%, 60%, 90%, ya 0. Bisa nggak cara membacanya? Oke, saya ulangi lagi ya secara singkat. Jadi, ketika kita akan menghitung equivalent unit di tahap kedua, ya itu kita mulai dari tahapan yang complete. Nah, di sini karena kita akan memproses lebih dulu untuk beginning WIP, maka kita juga cari tahu ya berapa equivalent unit untuk beginning WIP-nya. Karena asumsinya WIP itu adalah work in process, ya sudah diproses tapi baru setengah, ya maka berarti nilai 225 ini sebelumnya sudah diproses di periode bulan Februari. Sisanya itu akan diproses di bulan Maret. Bulan Maret. Nah, maka di sini harus ada informasi ya terkait dengan direct material dan conversion cost-nya. Berapa yang sudah diserap dan berapa yang belum. Karena itu nanti akan digunakan untuk menentukan equivalent unitnya. Oke, di sini diinformasikan bahwa ya di periode sebelumnya ya direct materialnya itu sudah terserap 100% karena tadi asumsinya DM itu ditambahkan di awal, sedangkan conversion cost-nya sudah terserap 60% di periode sebelumnya. Nah, karena di periode ini akan diproses lagi, ya melanjutkan proses sebelumnya, maka kita harus cari tahu berapa persentase yang belum terserap atau berapa persentase conversion cost yang akan diserap di periode ini. Sehingga 100% harus kita kurangkan dengan 60%. Maka ada 40% conversion cost yang diserap di periode bulan Maret. Conversion cost ya. Tapi pertanyaannya nggak berhenti sampai di situ. Dari 40% ini berapa equivalent unit dari total 225 beginning WIP-nya? Maka kita kalikan 40% dikali dengan 225. Ada 90 equivalent unit yang menyerap conversion cost di periode bulan Maret. Sedangkan untuk direct materialnya ada 0 unit, ada 0 equivalent unit ya yang menyerap direct material karena asumsinya di periode bulan Februari sudah menyerap direct material semuanya sebesar 100%. Gitu. Oke. Nah, kalau urusan dengan beginning WIP sudah selesai, kita pindah ke unit yang started. Ya. Nah, unit yang started ini ya dia kan 175 ini kita ambilkan dari sini ya. 275 ini ketutupan ya, 275. Dia dimulai di periode sekarang dan juga selesai juga di periode bulan Maret. Jadi dari 175 ini dia ditambahkan di periode bulan Maret, tapi diproses dan diselesaikan juga di bulan Maret. Sehingga semuanya sudah menyerap direct material dan juga conversion cost. Maka di sini di bagian equivalent unit, untuk DM dan equivalent unitnya adalah sama. Ya, 100% dan 100%. Sama dengan physical unitnya. Ini hampir biasanya seperti ini ketentuannya. Kalau unit yang ditambahkan di periode tersebut dan dikerjakan, ya selesai dikerjakan itu biasanya dia sudah menyerap secara penuh conversion dan direct material. Tapi kalau yang WIP begini kan kita tahu bahwa sebelumnya dia sudah diproses gitu kan, maka kita mau cari tahu yang mau diproses sekarang itu persentase penyerapannya itu berapa. Gitu, jadi pasti berbeda. Oke. Kalau sudah selesai di sini untuk urusan yang complete dan transfer out dengan berarti sudah semua ya, maka kita pindah ke unit yang belum selesai dikerjakan ya. Dari 500 ya baru 400 yang sudah dikerjakan, maka ada 100 yang belum selesai. Ya, dia baru diproses tapi baru setengah.
Ya. Maka di sini dari 100 ini kita mau cari tahu juga berapa yang sudah menyerap conversion cost-nya. Maka di sini juga disajikan atau ditunjukkan informasinya adalah 100% dengan 50%, di mana 100% itu untuk direct material, sudah diserap di awal, dan 500-nya adalah menunjukkan bahwa baru ya 50% conversion cost yang sudah diserap di periode bulan Maret. Dari 50% ini berarti berapa ekuivalen unit? Ya berarti 50% dikali 100. Maka ada 50 ekuivalen unit ya yang sudah menyerap conversion cost di periode Maret. Oke, kemudian kita jumlah di sini 275, di conversion cost-nya adalah 315. Oke, selesai step 2. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Belum? Oke, lanjut ya. Nah, di tahap yang ketiga sama, kita akan menghitung total cost-nya. Ya, berapa sih cost yang muncul atau cost yang timbul ya dari proses pengerjaan produk tadi ya. Nah, di sini kita lihat ya, rinciannya yang pertama adalah cost yang muncul dari WIP beginning. Ya, masing-masing untuk DM material dan conversion cost. Totalnya adalah 26.100. Kemudian ada cost yang muncul ya karena proses pengerjaan periode sekarang. Jadi cost yang ditambahkan di current period atau periode yang sekarang itu totalnya adalah 36.180. Ya, kita hitung total cost-nya adalah 37.800 dan 24.480. Kita jumlahkan semua. Nah, nanti bedanya ada di sini ketika menggunakan FIFO. Di step keempat ya. Di step keempat itu ya, di step keempat teman-teman coba perhatikan. Yang dipakai untuk menghitung cost per equivalent unit itu adalah yang mana? Ini. Ya, cost yang ditambahkan in current period. Jadi kita mau hitung cost per equivalent unitnya itu adalah menggunakan cost yang memang ditambahkan atau baru muncul di periode bulan Maret. Ya. Sedangkan nanti cost yang 26.100 ini yang dari WIP beginning itu akan kita perhitungkan di sini di step kelima. Ini ya, step kelima 26.100. Tapi ketika menghitung cost per equivalent unit kita akan menggunakan cost yang secara khusus ditambahkan di periode bulan Maret, yaitu 19.800. Sedangkan tadi kalau teman-teman ingat, ketika menghitung weighted average, itu kita menghitung cost per equivalent unitnya, kita pakai yang mana? Ada yang masih ingat nggak? Yang mana? Kita ketika menghitung cost per equivalent unit, cost yang di atasnya di sini kita pakai datangnya yang mana? Kan ini datanya sama tuh yang dipakai di weighted average. Step 2 ya, Bu. Yang dari step 2. Yang? Dari step 2, Bu. Step 2? Bukan, cost-nya maksud saya. Ini, yang cost yang di atas ini kan cost dibagi equivalent unit. Nah, cost yang di step keempat ini kalau pakai weighted average itu kita pakai datanya yang mana? Dari data ini. Ya, step 3 dibagi step 2 ya, Bu? Step 3 dibagi step 2. Itu benar step 4. Tapi maksud saya ini loh, nilai 19.800 ini kan ini FIFO. Kalau di FIFO kan kita pakai yang cost ini kan, cost yang ditambahkan di current period. Ya. Tapi kalau yang weighted average kita pakai yang mana? Ada yang masih ingat nggak? Kalau pakai FIFO, kalau pakai weighted average kita pakai yang ini.
total. Ya. Jadi kalau weighted average, kita pakainya yang 37.800 untuk menghitung di step keempat. Kan step keempat itu kan step 3 dibagi step 2. Gitu kan? Nah, step 3-nya datanya kita ngambil yang ini. Kalau ini ya. Kalau pakai weighted. Tapi kalau pakai FIFO, kita ngambilnya yang atas, yang 19.800. 19.800 ini apa? Cost yang ditambahkan di current period. Oke, coba kita cek ya, weighted average-nya. Nih. Ini step keempat, kita mau ngitung cost per equivalent unit. Ya, itu kan membagi step 3 dibagi step 2. Nah, step 3-nya cost-nya kita pakai data yang mana? Yang total. Ya, kita tambahkan semuanya yang dari WIP beginning dengan yang ditambahkan di periode sekarang. Gitu ya. Tapi kalau pakai FIFO, ya, kita akan menghitung dulu ya untuk step keempatnya adalah menggunakan data yang 19.800 ini. Ini adalah cost yang ditambahkan di periode sekarang. Itu ya. Oke, nih 19.800. Kita pakai yang 9.800 untuk menghitung cost per equivalent unit. Ya, step 3 yang di atasnya dibagi dengan step 2, 275 dan 315 di equivalent unitnya. 275 dan 315. Oke, ketemu cost per equivalent unitnya adalah 72 dan 52. Oke, tahap berikutnya ya di step kelima kita akan melakukan pembebanan cost. Ingat tadi yang sudah saya coret-coret. Jadi kalau di pembebanan cost itu secara umum kita akan membebankan ke dua pos. Yang pertama adalah pos untuk unit yang complete. Yang kedua adalah untuk unit yang selesai setengah diproses ya, atau WIP ending. Tapi kalau dalam FIFO, unit yang complete dia punya rincian lagi. Ya, untuk unit yang WIP beginning ya, dengan unit yang started. Ini bisa di-zoom nggak ya? Nih, kelihatan ya? Oke, jadi dalam pembebanan cost itu kita tetap punya dua pos ya untuk pembebanan cost. Pertama adalah unit yang complete dan transfer out, dan kedua adalah untuk yang WIP ending. Tapi di sini untuk yang complete itu kita punya rincian lagi. Kalau di weighted average kan kemarin kalau yang complete ya udah semuanya untuk unit yang emang complete ya. Mau itu dari yang WIP beginning itu kita nggak tahu ya. Pokoknya itu intinya unit yang selesai aja gitu dikerjakan di periode tersebut. Tanpa kita tahu rinciannya apakah itu dari WIP beginning atau dari yang memang periode Maret. Tapi kalau pakai FIFO kita bisa tahu rinciannya karena dia treatmentnya adalah dipisahkan gitu ya. Tadi yang dia bilang spirit. Dipisahkan. Nah, kita lihat di sini yang pertama adalah untuk unit yang complete ya. Ini nggak bisa ya. Unit yang complete dan ditransfer keluar, itu secara fisikalnya tadi adalah 400 unit. Ya. Kemudian di sini kita tambahkan dulu ya. Tambahkan dulu cost-nya. Ya. WIP beginning itu cost-nya berapa dari WIP beginning? Kita masukkan di sini yang 26.100 di atas ini. Ya, 18 rinciannya adalah 18.000 direct material dan conversion cost-nya adalah 800. Kita masukkan di sini.
Ya. Ini saya nggak bisa pakai ini ya, nggak bisa pakai gitu ya. Jadi kita masukkan dulu cost-nya, karena kita mau tahu berarti oh itu adalah cost yang muncul untuk WIP beginning. Ya, cost yang muncul dari WIP beginning atau periode sebelumnya. Kemudian kita mau ngitung cost yang ditambahkan ke beginning WIP pada current period. Oke. Jadi gini, untuk beginning WIP ya, itu di sini ada dua jenis cost. Yang pertama adalah 26100, ini berarti berasal dari periode bulan Februari ya, cost periode di bulan Februari. Kemudian kita juga akan menghitung cost untuk pengerjaan beginning WIP tapi di periode bulan Maret. Kenapa? Karena kan tadi asumsinya kita di periode Maret kita juga mengerjakan WIP yang tadi. Jadi WIP-nya tadi, beginning WIP-nya kan diproses lebih lanjut di bulan Maret gitu ya. Jadi kan berarti ada cost yang muncul atau dikeluarkan untuk memproses beginning WIP-nya di bulan Maret. Maka kita hitung. Cara menghitungnya gimana? Cost per equivalent unit kita kalikan dengan equivalent unitnya. 0 dan 90. Yang tadi di step 2. Ya, maka di sini totalnya adalah total cost untuk pengerjaan beginning WIP. Ya, ini 3780. Di mana 3780 itu rinciannya adalah 26100 ini adalah cost dari periode berikut sebelumnya, dan 4680 ini adalah cost yang muncul di periode sekarang khusus untuk pengerjaan beginning WIP. Ini semuanya yang 3780 itu khusus untuk beginning WIP ya, pengerjaan beginning WIP. Baru yang kedua adalah kita menghitung cost ya, pembebanan cost untuk unit yang started ya, yang ditambahkan pada periode tersebut. Tadi ada 175 yang dikerjakan dari 275 ya kalau nggak salah tadi yang untuk bulan Maret. Dingin. Nah, cara mencarinya gimana? Ya berarti sama, cost per equivalent unit kita kalikan dengan equivalent unitnya. Nah, kebetulan equivalent unitnya kan sama tadi antara physical unitnya, 175. Kenapa? Karena tadi ya, dia dimulainya atau ditambahkannya di periode bulan Maret dan diselesaikan juga di bulan Maret. Jadi asumsinya dia sudah menyerap direct material penuh dan conversion cost secara penuh. Ya, jadi physical unitnya 175, equivalent unit untuk DM dan conversion cost-nya juga sama, 175. Oke, maka di sini total cost untuk unit yang started itu adalah 21.700. Kita jumlahkan ya, 3780 tambah 21.700 ketemunya 52.480. Ini adalah jawaban dari pembebanan cost untuk unit yang komplit. Ya, jadi unit yang komplit ini kalau ditanya berapa pembebanan cost-nya, jawabannya adalah 52.480. Bukan 21.700, bukan 37.80. Kenapa? Karena 37.80 itu adalah untuk cost hanya untuk beginning WIP-nya saja. Kalau 21.700 itu pembebanan cost untuk unit yang started, sedangkan yang ditanyakan adalah kalau pembebanan cost itu untuk unit yang komplit ya. Sedangkan kalau komplit itu dia memuat apa? Beginning WIP dan started ya. Jadi dia pakai yang ini 52.480. Nah, baru setelah itu kalau pos yang pertama sudah selesai pembebanannya, kita hitung pos yang kedua, WIP ending ya. Dari 500 unit yang dikerjakan ya, 400 yang selesai, maka sisanya adalah 100 yang belum selesai. Nah, dari 100 physical unit ini kita cek ya berapa equivalent unit untuk DM dan conversion cost-nya. Berapa pembebanan cost-nya. Ya, maka kita kalikan juga dengan cost per equivalent unit, 72 dikali 100 ini untuk direct material,
Ya, kemudian 52 dikali dengan 50. Ini untuk conversion cost-nya. Ketemu, ya, dijumlahkan ke samping, ketemunya adalah 9.800. Nilai 9.800 ini adalah pembebanan cost untuk WIP ending. Jadi di sini kalau mau saya coret-coret, ya, itu yang jadi jawaban adalah untuk pembebanan cost yang pertama, cost pertama itu adalah 52.480. Untuk pos yang kedua itu adalah 9.800. Ya, kalau tadi yang di weighted average berarti ya. Yang pertama adalah untuk complete itu 52.000, untuk yang WIP adalah 10.280. Gitu ya. Oke. Oke, selesai proses costing untuk Vivo. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini sama juga tadi penjelasannya dengan itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk Vivo? Belum? Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan ya. To critical figure, ya ini adalah angka-angka penting ya yang muncul di langkah kelima itu tadi sama ya. Jumlah journal entry transferring the allocated cost untuk unit yang complete ya. Kemudian ending balance di WIP. Kemudian di sini ada terkait materi dengan transfer in cost ya. Coba cek dulu ya. Oke, tinggal dikit lagi ya. Jadi kalau transfer in cost itu konsepnya adalah kita mentransfer cost dari periode atau dari departemen sebelumnya. Bukan periode, dari departemen ya. Jadi kita mentransfer cost yang muncul dari departemen sebelumnya. Kalau tadi kita menghitung di Vivo atau di weighted average ya, kita kan tadi menghitung yang ini. Nih, ada pembebanan cost untuk unit yang complete ya, dan transfer keluar. Ini berarti maksudnya adalah diproses ke departemen berikutnya sebesar nilainya adalah 52.480. Ya, maka nilai 52.480 ini akan menjadi transfer in bagi departemen selanjutnya. Ya, jadi kalau di sini transfer out ya di departemen yang sekarang, misalnya departemen A, maka 52.480 ini akan menjadi transfer in di departemen B. Gitu ya. Oke. Kita cek di sini. Ya, adalah cost yang terjadi di previous department. Ya, that are carry forward ya yang dibawa as the product cost sebagai cost product when it move ya ketika dia melanjutkan ke subsequent proses ya atau proses berikutnya di siklus produksi. Ya, jadi karena siklus produksi itu dia tahapannya biasanya kalau manufaktur lebih dari satu ya. Nah, dia udah selesai di departemen ini, dia lanjut lagi departemen berikutnya, maka di situ ada cost yang ditransfer. Ya, di mana mengambilnya adalah dari unit yang complete ya. Complete and transfer out. Ya, itu maka akan menjadi transfer in bagi departemen berikutnya. Atau disebut juga dengan previous department cost. Ya, jadi bukan periode ya, bukan periode sebelumnya tapi departemen.
Ya, karena kalau transfer in dan transfer out itu dia asumsinya adalah antar departemen atau antar proses produksi. Sedangkan kalau beginning WIP itu berarti dari periode sebelumnya. Ya, journal entries are made to mirror ya untuk mencerminkan atau untuk menunjukkan ya progress in production ya dari departemen ke departemen. Ya, transfer in cost itu are treated as if they are spirit type of direct material at the beginning of the process. Oke. Ini direct materialnya ditambahkan at the beginning of the process. Oke, kita cek dulu untuk ilustrasinya. Ya, di sini sama ya. Dia masih menggunakan 5 step juga karena proses costing itu intinya adalah 5 langkah. Ya, ada 5 langkah yang harus diselesaikan. Kemudian tambahannya ya di bagian equivalent unit kita ada kolom baru, yaitu adalah kolom transfer in cost. Ya, di mana transfer in cost tadi dia memuat adalah cost yang dibawa dari departemen sebelumnya. Tapi kalau di sini berarti kita akan melihat dari sisi equivalent unitnya. Itu ya. Oke, nanti kita coba lihat ininya dulu. Contohnya ya. Yang pertama di sini adalah informasi terkait dengan WIP beginning. Ya, WIP beginningnya ini asumsikan ini datanya berarti berbeda ya dengan sebelumnya. WIP beginningnya itu dari periode sebelumnya adalah 240. Ya, jadi ini adalah 240 itu adalah WIP ending di periode sebelumnya. Periode ya, bukan departemen. Oke, berarti menjadi WIP beginning di periode sekarang. Kemudian nah, di sini karena ini asumsinya adalah berarti karena ini sudah membahas ini ya, transfer in, berarti ini adalah departemen selanjutnya ya. Departemen selanjutnya. Ya, ini yang kita bahas sekarang itu adalah departemen berikutnya. Asumsikan mungkin ini departemen kedua gitu ya. Oke. Nah, di sini ada informasi baru terkait dengan transfer in during current period ya. Jadi ada nilai ya sejumlah 400 physical unit ya. Itu adalah unit yang selesai dikerjakan di departemen sebelumnya. Dan dia ditransfer ke atau diproses ke departemen yang sekarang. Oke, jadi nilai 400 ini unit ya, karena ini kan kolomnya kolom unit, itu adalah unit yang sudah selesai dikerjakan di departemen A atau departemen B pertama misalkan, dan dia ditransfer ke departemen B atau departemen kedua misalkan. Oke, untuk diproses lebih lanjut gitu ya. Maka total departemen yang akan dikerjakan di departemen ini, ya total unit maksud saya, total unit yang akan dikerjakan di departemen ini adalah 640. Oke, kemudian selanjutnya dari 640 ini, ya ternyata hanya 440 yang selesai dikerjakan di departemen B atau di departemen kedua. Maka sisanya ada 200 unit ya yang menjadi WIP ending karena dia baru setengah jadi diproses. Oke, jadi nilai yang di sini ya 640 ini total unit yang akan dikerjakan di departemen kedua, ini asumsikan departemen 2 gitulah ya. Itu harus sama dengan ini. Ya, unit yang selesai ya dikerjakan di departemen kedua dan sisanya adalah yang masuk sebagai WIP ending.
Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan step 1 untuk transfernya? Belum ada? Oke, selanjutnya kita masuk ke equivalent unit ya. Nah, di equivalent unit ini kita punya informasi tambahan ya. Tadi ada kolom transfer in cost-nya, tapi di sini kita tetap mau melihatnya adalah dari sisi unitnya, atau lebih tepatnya adalah equivalent unitnya. Oke, kemudian di sini ada informasi tambahan terkait dengan data WIP ending ya. WIP ending untuk transfer in cost itu adalah 100%, direct materialnya 0%, dan conversion cost-nya adalah 80%. Oke, nanti kita lihat kenapa presentasenya seperti ini ya. Oke, jadi yang pertama adalah kita cari dulu ya untuk equivalent unit, kita mulai dari baris unit yang complete. Ya, jadi kalau tadi dari 640 ternyata hanya atau baru 440 unit yang selesai dan ditransfer ke luar. Tuh. Nah, dari 440 ini ya kita cari equivalent unitnya. Kalau di sini complete yang tadi saya informasikan ya selesai dikerjakan ya berarti asumsinya dia untuk equivalent unitnya adalah sudah menyerap secara penuh direct material, transfer in cost, dan conversion cost-nya. Jadi hampir bisa jadi equivalent unit dengan physical unitnya itu sama. Kalau itu unitnya adalah complete, ya selesai dikerjakan. Oke, nah sedangkan di sini ya 440-nya selesai, sisanya 200 ya dari 640 itu adalah WIP ending. Nah, dari WIP ending ini kita harus cari tahu ya, berapa yang sudah terserap presentasinya dan berapa yang belum. Nah, kita lihat di sini untuk transfer in cost-nya adalah 100% ya. Ini kenapa 100% ya? Karena tadi ya, dia kan berarti unitnya itu atau cost-nya kan dia sudah dikerjakan atau diproses dari departemen sebelumnya. Jadi untuk transfer in cost-nya itu sudah full 100%. Sedangkan di sini direct materialnya adalah 0%, itu maksudnya adalah, jadi gini, kalau dalam konsep transfer in cost, itu biasanya adalah ada konsep di mana asumsi tambahan ya, berarti ini kalau tadi kan di awal teman-teman belajar yang namanya direct material itu asumsinya di proses costing itu ditambahkan di awal proses produksi. Ya, sedangkan ketika kita sudah mengenal transfer in cost, nanti akan ada asumsi baru ya di mana direct material itu akan ditambahkan di akhir. Contohnya gimana? Misalkan di departemen packaging. Ya, departemen packaging itu kan kita sebenarnya sudah menyerap direct material di awal ya untuk bahan baku dan sebagainya untuk diproses pengerjaannya. Tapi nanti di departemen packaging itu biasanya kita akan menerima direct material lagi ya, kita akan menerima bahan baku lagi tapi terkait dengan proses packagingnya tadi. Dan biasanya itu akan ditambahkan di akhir. Contohnya apa? Misalkan ketika kita akan melakukan pengemasan ya berarti kita butuh kardus, kita butuh bubble wrap, kita butuh plastik misalkan, kita butuh apalagi ya misal kalau itu barangnya adalah besar ada butuh kayu dan sebagainya. Itu kan berarti ada penambahan material baru ya, tapi biasanya dia ditambahkannya adalah di akhir gitu. Jadi di sini ketika ada konsep transfer in cost itu biasanya untuk direct material itu akan ada asumsi baru di mana dia baru ditambahkannya adalah di akhir. Sehingga di sini presentasinya adalah 0%. Itu. Sedangkan untuk conversion cost-nya ya berarti mengikuti ya karena
conversion cost itu kan ditambahkannya kan sepanjang ya atau selama proses produksinya dilakukan. Jadi kita lihat aja dia sudah berapa persen gitu ya proses pengerjaannya dan menyerap conversion cost-nya itu berapa. Nah, kalau di sini berarti ilustrasinya ya dia conversion cost-nya adalah 80%. Dari 80% ini ya itu berapa ekuivalen unit ya dari total 200 yang menjadi WIP ending. Oh, berarti ada 160 ekuivalen unit yang sudah menyerap conversion cost di periode di departemen 2 maksud saya. Dan untuk yang dari material berarti belum ada 0 ekuivalen unit yang menyerap direct material di departemen 2. Karena asumsinya adalah tadi ya kan dia sebenarnya sudah menyerap direct material di awal. Ya, nanti nih gini deh. Ini kan departemen pertama ya. Ini departemen kedua misalkan. Nah, di departemen pertama ini adalah awal di mana sebuah bahan baku diproses atau sebuah produk diproses ya. Itu berarti kan di sini asumsinya tadi direct materialnya ditambahkan di awal proses produksi. Sehingga pasti di situ presentasinya adalah 100% ya untuk WIP endingnya. Karena dia sudah diserap semuanya kan di awal. Nah, nanti ketika dia sudah selesai di sini, ya dia akan dilanjutkan ke departemen berikutnya. Nanti di sini akan ada penambahan material baru ya. Walaupun ini misalnya setelah ini ada departemen lagi ya, misalnya di sini departemen 3. Gitu. Sama. Ya, nanti di departemen 3 kalau dia memang belum bukan departemen terakhir ya. Maka di sini konsep direct materialnya akan berubah ya, di mana akan ada tambahan material tambahan ya di akhir proses produksi untuk tadi misalnya packaging. Itu. Jadi kalau sudah ada konsep transfer in ya sudah ditransfer yang dari departemen 1 ke departemen selanjutnya, itu nanti asumsinya akan ada material tambahan. Sehingga di sini nilai presentase materialnya itu adalah 0%. Karena dia baru akan ditambahkan di akhir proses produksi. Itu terkait dengan tadi misalnya adalah untuk packaging. Ya, kita tidak bisa tambahkan presentasinya di sini ya di departemen berikutnya karena di awal sudah ada. Ya, ini 0% itu adalah nanti kita tambahkan di akhir terkait dengan packaging-nya. Gitu ya. Oke. Kemudian ini sama caranya berarti untuk yang departemen step 1 dan step 2 dijumlahkan semua. Oke, ketemunya ini 640, 440 dan berapa nih? 600 ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita menghitung sama ya, step 3, step 4, dan step 5. Di mana di step ke-5 itu kita juga akan membebankan ke 2 pos, yaitu untuk unit yang complete dan WIP ending. Oke, kita cek di sini di step ketiga, itu ada cost-nya adalah yang muncul dari WIP beginning, totalnya adalah 51.600, dan di sini direct materialnya juga 0. Kemudian untuk cost yang muncul atau ditambahkan di periode yang sekarang, itu totalnya adalah 113.800. Ya. Kemudian di sini ditotalkan, kemudian untuk langkah yang keempat, ya, langkah yang keempat berarti kita membagi step ketiga dengan step kedua. Ya, ini berarti secara umum ya, kita belum pakai metode weighted average atau FIFO. Ya, maka kita pakai nilai yang total. Ya, ini ilustrasi secara umum, berarti 85.600 dibagi dengan ekuivalen unitnya di step kedua. Ya, ketemu cost per ekuivalen unitnya adalah ini. Kemudian untuk pembebanan cost-nya ya sama tadi berarti dibebankan ke 2 pos. Untuk yang complete
dan yang WIP ending. Ya, tinggal mengalihkan aja ya nilai ekuivalen unitnya dengan cost per ekuivalen unitnya. Oke, baik untuk yang unit complete maupun yang WIP beginning. Sorry. Nih ya. Oke, jadi tinggal mengalihkan ekuivalen unit dengan cost per ekuivalen unitnya. Baik untuk yang complete maupun yang WIP. Oke. Selanjutnya adalah, nah ini sama. Ini kalau yang tadi yang pertama itu adalah menggunakan, sorry, ini sudah masuk ke weighted ya. Jadi yang ini yang saya jelaskan tadi itu menggunakan metode weighted, sedangkan ilustrasi yang ini itu menggunakan metode FIFO. Jadi caranya sama persis dengan yang tadi, tapi hanya ada tambahan transfer in cost, kolom transfer in cost-nya. Tapi cara menghitungnya untuk yang weighted average dengan FIFO itu sama dengan yang saya jelaskan tadi. Ya, baik dari sisi unitnya maupun cost-nya. Oke, ini juga ya sama untuk apa namanya pembebanannya hanya ada dua, complete dan WIP. Tapi kalau FIFO berarti complete-nya dirinci untuk yang WIP beginning dan yang started. Gitu. Kemudian untuk cost-nya, teman-teman juga bisa perhatikan kalau tadi pakai weighted berarti kita pakai yang 86080 dan 13200. Tapi kalau pakai FIFO kita pakai yang 52480 dan 13200. Jadi kita pakai cost yang started atau cost yang ditambahkan di periode tersebut karena nilai cost dari WIP beginning-nya itu akan kita hitung sendiri di sini di step kelima. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan transfer in sebelum kita masuk ke hybrid. Hybrid ini cuma informasi tambahan aja ya. Teman-teman bisa baca sendiri. Jadi kalau hybrid itu intinya adalah kan kita tadi sebelumnya kan kita sudah mengenal job costing dan proses costing ya. Dimana kalau job costing itu untuk memproses apa namanya pengerjaan produk yang sifatnya adalah custom ya. Jadi materialnya, labor-nya, overhead-nya itu berbeda dengan pengerjaan unit produk yang lain ya, yang custom juga gitu. Nggak bisa kita samakan. Sedangkan kalau proses costing, kita gunakan ya cara menghitung proses costing itu untuk proses pengerjaan unit-unit yang diproduksi secara massal. Yang dia DM-nya, DL, dan OH-nya itu sama. Komponennya, jumlahnya, ya kuantitasnya, kuantitas itu sama ya jumlah. Kualitasnya juga sama, itu maka kita pakai proses costing. Nah, sedangkan gimana kalau misalkan ada produk yang diproduksi tapi dia massal, tapi dia juga custom. Berarti itu pakai proses yang apa? Nah, maka ada metode yang namanya pakai hybrid costing system. Ini. Ya, jadi dia memblended ya karakteristik dari job costing dan proses costing. Ya, misalnya gini. Apa ya, ada produksi massal mobil misalkan ya, produksi massal mobil tertentu sekian unit, tapi dia juga dicustomkan ya untuk pelanggan-pelanggan tertentu. Misalnya si pelanggan A itu minta misalnya pintunya desainnya seperti ini. Ya, kemudian pelanggan B misalnya mobilnya di dalamnya misalnya ada stereonya atau seperti apa. Gitu ya. Jadi itu produksinya massal juga, proses costing, tapi juga ada custom-nya. Dan memang sebenarnya yang terjadi di actual production, nih ya, many actual production itu dia lebih menggunakan
hybrid ketimbang job costing atau proses gitu. Ada ya yang job costing ada, yang proses ada, tapi biasanya kalau manufaktur-manufaktur yang besar itu dia menggunakannya hybrid. Itu karena gabungan tadi ya, dia massal juga, tapi juga ada custom-nya. Gitu. Oke, ini ada contohnya ya, misalnya televisi, Adidas, dan sebagainya. Oke, ya sudah selesai materi untuk proses costing. Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya stop ya supaya tidak